Wow. Boleh. Nih. Nurul Afanya Wendy Abdul Radul Arfan Arfanata Aurel Firda Nur Intan Jumiyati Ummu Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah. Harus dengar. Mulai nih. Teman-teman semuanya, Mau pakai itu. apa sudah masuk nih suara saya? Sudah. Betul. Kholat. Boleh dijawab teman-teman? Kelas Ustazah. Kelas. Kholat Ustazah. Ntar kalau pulang turun sebentar lah. Oke, karena sudah pukul 8, mari kita buka kelas kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dengar suara dari teman-teman sekalian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para pesertanya sama hostnya. Bahasa Halo, bahasa. tes. Ngajar. Itu juga tulis bahasa. Ya. Ya itu aja biar enggak terbuang sia-sia ke sini. Ya. Ada skill itu. Baik teman-teman, ihwafillah, pada malam hari ini insya Allah nahnu sanata'alam, kita akan belajar dalam madah nahwu, yaitu dalam pelajaran nahwu. Oke. Ya, teman-teman, untuk yang lainnya bisa mute dulu suaranya biar saya terdengar jelas. Untuk Kak Ulan Utami, mohon di-mute dulu. Oke. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar tentang nahwu. Tentang nahwu dari awal sampai akhir kita akan mengenal apa aja sih yang ada di ilmu nahwu ini. Dari yang paling mendasar, ya. Sekarang perkenalkan saya untuk membagikan pelajaran pada malam hari ini. Ya. Pada pelajaran nahwu, insya Allah kita akan belajar tentang banyak hal, bab-bab yang ada di nahwu dari mulai kalimah atau kata, kemudian huruf, fi'il dengan berbagai jenisnya, tasrif, mu'rab dan mabni, dan lain sebagainya. Untuk pelajaran pertama pada malam hari ini, kita akan belajar tentang macam kalimah dan ciri-cirinya. Apa itu kalimah? Kalimah dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata. Jadi kalimah ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya kata. Kata dalam bahasa Arab atau kita sebut sebagai kalimah itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah isim, yang kedua ada fiil, dan yang ketiga ada huruf. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Kata benda, kata tunjuk, kata isyarat, kata domir, dan lain sebagainya itu terhimpun dalam isim. Sedangkan fiil jenis kata yang kedua atau jenis kalimat yang kedua adalah fiil. Apa itu fiil? Fiil artinya adalah kata kerja atau aktivitas. Dan yang ketiga itu adalah huruf. Bagaimana kita mengetahui jenis kalimat dalam bahasa Arab? Nah, ada 2 cara untuk mengetahui jenis kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama, kita bisa mengetahui jenis kalimat itu dari artinya.
ini berlaku bagi orang-orang yang sudah mempelajari bahasa Arab sebelumnya. Jika sebelumnya sudah banyak menghafal mufrodat atau kosakata dalam bahasa Arab, seperti hafalan kosakata mengenai hal-hal yang ada di sekolah. Contohnya kitabun, buku, madrasatun, sekolahan, kolamun, pena, dan lain sebagainya, maka kita akan tahu, oh ini termasuk kata benda. Begitu pula dengan nama-nama orang, nama-nama binatang, semuanya termasuk dari isim. Ketika kita mendengar kata kalbun, kalbun artinya anjing. Jadi jenis kalimah apa kalbun ini? Kalbun ini termasuk jenis kalimah isim. Bagaimana kita tahu? Nah, kita tahu dari artinya. Nah, kalau kita mengetahui dari artinya, ini ada beberapa cara. Yang pertama, artinya adalah nama. Jadi nama benda atau nama alat. Semua nama benda dan nama alat itu termasuk isim. Contoh benda atau alat. Maktabun, meja, kursiun, kursi. Kemudian ada kolamur rososi, pensil. Ada kubun, gelas. Nah, kemudian di sini ada orang. Nama orang seperti Ali, Muhammad, Fatimah, Aziza, Aisyah, Zainab, wa ghairu dalik, dan lain sebagainya. Kemudian nama hewan. Nama hewan juga termasuk kalimah isim. Seperti kitun, kucing. Ada lagi asadun, singa. Kemudian ada kalbun, anjing. Ya, dan ada sa'labun, serigala. Ada gonamun. Gonamun itu artinya kambing. Ya, dan lain sebagainya. Juga nama tumbuhan. Nama-nama tumbuhan juga termasuk isim. Nama tumbuhan seperti syajaratun, pohon. Ada ruzun, padi. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang termasuk isim, yaitu nama-nama tempat. Ya, tempat seperti Mekah, kemudian Madinah, kemudian Yogyakarta, Bogor, Dalik, itu termasuk isim. Kemudian selain nama, nah, dengan cara artinya kita juga tahu kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab ini disebut dengan saat pasti sudah mendengar huwa, huma, hum, iya, nah, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Paling dulu setengah nge-zoom gara-gara jaringan. Dan dhamir juga termasuk dalam ada yang sudah hafal 14 dhamir tadi? Sudah. Ana. Hafid 2. Ada yang bisa menyebutkan? Ya huma hunna. Ana Ustaz. Oke. Boleh. Oke. Jumiati Ummi Uhtuna Jumiati Ummu Hasan. Nah, Ustazah. Huwa, hiya, huma. Boleh dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Atau saya tunjuk ini. Yang sudah hafal ada? Huwa, hiya, huma. Oke. Huwa, hiya, huma, hum, hunna, anta, Silahkan, antum, Bu. Kita panggilnya Uhti sama Ahi saja. Uhti Jumiati Ummu Hasan. Silahkan. Huwa, hiya, huma, hum, hunna, anta, anti, antuma, antum, antunna, Silahkan dibuka mic-nya. Sudah, Ustazah. Sudah dibuka dari tadi. Afwan. Saya ulang ya, Ustazah.
huwa hiya huma hunna Iya. anta anti Yang antuma laki-laki antum dan perempuan. antunna ana nahnu. Ya, Huwa thayyib. mahum iya Huwa huma huma hum. Hiya huma kunna. Anta antuma antum. Anti antuma Halo, saudara. antuma. Ana nahnu. Ya, thayyib. Jami'an. Ya, maaf, saya tuh baru tadi ternyata ada masalah di sound. Saya kira kok tidak ada suaranya. Ternyata Huwa tadi sudah huma keluar hum. suaranya. Ya, terima kasih. Huwa Ya, huma huwa hum. huma hum. Ya, huwa Hiya artinya huma dia, hum. huma Huwa huma. eh, huma artinya mereka berdua, hum mereka 3 atau lebih, dia Huwa hum. ya, huma mereka berdua, kemudian ada hunna kalian mereka mereka perempuan 3 atau lebih, ya mereka perempuan 3 atau lebih. Kemudian ada anta, kamu, antuma, kalian berdua, antum, kalian bertiga atau lebih, laki-laki, anti, suaranya kamu perempuan, ya antuma, kamu bagus berdua, dengar perempuan, antunna, kalian 3 atau lebih perempuan, ana saya, dan nahnu artinya kita. Oke. Ya, terima kasih. Oke, kemudian ada juga yang namanya kata tunjuk. Yang ketiga adalah kata tunjuk. Nah, kata tunjuk atau isim isyarah itu juga termasuk dari isim. Kata tunjuk ini ada hadza, ada hadhihi, ada tilka, ada zalika, nah, dan lain sebagainya. Ya, yang umum ada 4 tadi. Hadza artinya ini, hadhihi ini, tapi untuk yang mu'annas. Kemudian ada zalika itu untuk mudzakkar, dan juga tilka itu untuk mu'annas, untuk yang benda-benda perempuan ya, yang mu'annas, yang akhirannya kebanyakan ada tak marbutohnya. Kemudian ada angka, yang keempat ada angka. Jadi angka, semua angka juga termasuk dari isim. Angka itu ada wahidun, isnani, salah satun, sampai ada angka. Ya, nanti kalau kita mau mempelajari angka bahasa Arab, itu juga ada rumus-rumusnya. Kita akan mempelajarinya dalam dalam judul adat wal ma'dud. Adat wal ma'dud. Nah, kemudian, gimana kita mau mengetahui ini itu isim atau tidak? Nah, ada ciri-cirinya juga. Macamnya juga kita bisa ketahui dari ciri-cirinya. Yang pertama yaitu tanwin. Mengapa tanwin? Karena fiil, kata kerja, dan huruf ini tidak ada yang tanwin. Yang ditanwinkan hanya isim. Qolamun, sajaroton, itu tanwin. Ada akra'u kitaban, ban, tanwin. Min baitin, tin, tanwin. Berarti bait ini adalah isim. Sedangkan fi'il kata kerja seperti nanti kita ada belajar fa'ala, nama, nimta, istarohta, sariptu, tidak ada yang berakhiran dengan tanwin. Jadi kalau ada tanwin, maka sudah dapat dipastikan dia termasuk isim. Kemudian yang kedua, yaitu berawalan alif dan lam. Alif lam ini alif lam apa? Alif lam ma'rifah. Jadi kalau yang diawali dengan alif lam itu sudah pasti isim. Kenapa? Karena fiil sama huruf ini tidak bisa dikasih tambahan alif lam. Contohnya fiil itu fa'ala. Apakah bisa ditambahi al-fa'ala? Tidak bisa. Yang bisa ditambahi alif lam hanya isim. Contohnya kayak kolamun. Kolamun kalau kita tambahi dengan alif lam, maka menjadi al-kolamu. Al-kolamu. Bukan kolamun lagi, bukan tanwin lagi. Dia menjadi tidak tanwin. Oke. Kemudian ada yang jar. Yang ketiga adalah jar atau menjadi ism majrur.
yang berakhiran dengan kasroh. Kenapa? Karena nanti kita di fi'il dan harf tidak ada yang berakhiran i atau jar. Yang bisa dimajrurkan itu hanya isim. Nggak ada nanti jadinya fa'ali, itu nggak ada. Ada yang if'ali itu nanti beda pembahasan. Tapi yang akhirannya i atau jar hanya di isim. Karena diawali dengan isim harfu jar. Diawali dengan huruf-huruf jar. Contohnya huruf jar apa? Ada seperti bi, ala, wi. Ya, saya kasih contoh. Akala Muhammadun at-ta'ama fil matbahi. Matbahi ini adalah jar. Ya, jar. Matbahi karena sebelumnya ada harf jar atau huruf jar. Katok apa? Gawe katok. Masih banyak yang anu. Kami Kantor mau. kan bisa di-mute dulu. Cuma bahasa Arab lo sing campur kayak lo. Nenek pula lah. Kak Ami, Kak Arfan sing. bisa di-mute? Siapa ini? Suara Kak Ami ya? Nah, ya. Nah, terus yang terakhir ya adalah dimasuki huruf jar. Ya, tadi ya, jar itu artinya dikasrohkan, diberikan harokat kasroh, dan yang bisa dimasuki huruf jar hanya isim. Nah, jenis kalimat yang kedua adalah fi'il. Fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il artinya kata kerja atau aktivitas yang dilakukan. Bagaimana kita mengetahui dalam suatu teks ini, oh ini fi'il? Ya ada dua cara, sama seperti tadi. Arti, kita tahu artinya atau kita tahu cirinya. Kalau artinya biasanya orang-orang yang sudah mempelajari bahasa Arab dengan cara menghafal mufradat tadi. Jadi dia tahu, oh akala itu isim, fi'il atau huruf. Pasti orang yang sudah hafalan kosakata banyak di fi'il tahu itu fa'akala artinya makan. Berarti dia termasuk fi'il. Kalau kita dari jalur arti, kita mengetahui jenis atau macam fi'il itu dari jenis artinya. Yang pertama adalah kata kerja. Jadi segala yang bermakna kata kerja, dia termasuk fi'il. Dari mulai tidur, nama, termasuk kata kerja. Bangun, koma, mandi, istahamma, makan, akala, pergi, zahaba, ya, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas, ya sama tadi kata kerja atau aktivitas yang dilakukan. Ya, kemudian yang ketiga ada kemasukan kod. Ya, kemasukan kod diawali dengan kod. Jadi kenapa? Karena di isim tidak ada yang diawali dengan kod. Kalau ada kalimat kod, kemudian ada kalimat atau ada kata, maka kata setelah kod ini bisa dipastikan dia adalah fi'il. Oke. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya coba akan tanya-tanya dahulu. Oke, sekarang saya ingin tanya, uridu an as'al ila uhti Akila. Uhti Akila. Naam. Afan. Ana rajulun. Oh, ayo, toyib, la ba'sa bihi. Ayo, ahi akil. Ahi akil. Hati misalan minal ism. Berikan contoh dari isim. Khizanatun. Aliyun. Muhammadun. Ayo, toyib. Mahirta ya akil. Ya ahi akil. Al-an. Istata'tu qalilan. Ayo, toyib. Istata'ta lugal arabiyah. Ta'alamta qabla hadha. Ayo, toyib. Ya, mumtaz. Al-an urid an as'al ila ahi
Dimyati Yayat. Ya. Ayo, Ismi Taib. Yayat. Ayo, Yayat. Ya. Hati misalan minal fi'al. Doroba, fataha, alima, hasuna, akroma, farroha, qatala, ijtama'a, ihmarra, taqaddama, taba'ada, wa ghairi dhalik. Ayo, Taib. Uslih qalilan. Laisa faroha, bal inama fariha. Ya. Dahola ila bab fa'ila yaf'alu. Fariha yafrohu. Kata. Maknahu senang. Ya, umumnya memang fathah, tapi ada beberapa jenis fi'il yang menjadi hasuba yahsibu. Seperti itu. Ayo, Taib. Al-an as'al ila mam ijud. Tafadhali. Nah, ayo, hati misalan minal isim. Isim. Kitabun, tilvizun, sahifatun. Sahifatun. Ayo. Sahifatun. Jayidah. Jiddan. Nah, apa makna sahifah? Apa artinya Koran. sahifah? Koran ya Ustazah. Koran, tayyib. Koran, ya juz, lembaran juga sahifah. Ya, tayyib. An ila uhti Nurul Amalia. Hati misalan minal fi'al. Dah. Ya, uhti Nurul Amalia. Ayo, labasabihi. Obama visugal. Tidak apa-apa. Ya. Al-an ana sa'astamiru awalan madati mimabat nahnu natahadas maratan oro. Saya lanjutkan dulu pembahasannya. Kemudian nanti kita tanya jawab kembali. Al-hiwar maratan ukhro. Nah. Fi'il kalau berdasarkan cirinya itu ada 4. Yang pertama tadi, kod tadi termasuk ciri ya. Kemasukan kod. Yang kedua ada kemasukan sa atau saufa. Ada yang tahu ma makna sa atau saufa? Ana Ustazah. Mau. Mau Sah, mau atau dalam waktu dekat. Saufa, ya. mau dalam waktu yang agak panjang. Ayo. Thayyib, mumtaz jiddan. Sa dan saufa artinya akan. Boleh mau jika bahasa Indonesia itu boleh akan atau mau. Sa artinya akan, tapi waktunya dekat. Kalau saufa akan tapi masih agak lama. Kalau misalnya saya mau makan habis ini banget. Nah, berarti ana sa'akul. Ana sa'akul. Saya akan makan habis ini. Tapi kalau nanti makannya masih nanti atau nanti banget. Nah, ana saufa akul. Ana saufa akul. Kalau qad tadi artinya telah atau sering. Ya. Jadi qad itu bisa biasanya artinya bisa biasanya, bisa artinya telah. Kalau dia disambungkan dengan fi'il mudhari, biasanya artinya biasanya, tapi disambungkan dengan fi'il madhi artinya telah. Kemudian ciri yang ketiga adalah bertemu tak taknis as-sakinah. Ya, seperti rojaat, katabat, nah, dan lain sebagainya. Ditambahi tak as-sakinah. Kemudian yang keempat adalah bertemu dengan nun jamak niswah. Yaktubna, ini biasanya buat domir hunna. Yaktubna artinya mereka menulis. Mereka perempuan menulis. Ya dhahabna, mereka perempuan pergi. Nah, seperti itu. Oke, dan yang terakhir
Jenis kalimat yang terakhir adalah huruf. Huruf itu artinya kata tugas atau kata bantu. Jadi dia tidak berdiri sendiri dalam kalimat, dia biasanya bertugas untuk menyokong kata fiil atau isim. Contohnya apa? Huruf ada min, artinya dari. Ada fi, artinya di. Ada kalau buat huruf tanya, harful istifham ada man. Ada kaifa, itu harful istifham. Ya, seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sebelum kita lanjutkan, ada Ustazah, yang ya? kalau ila masuk ke huruf nggak? Kalau apa? Ila. Ila masuk ke huruf. Baik, syukran Ustazah. Afwan. Ya. Ustazah, tadi Nanti. Tafadholi. ya kalau qad bila dia masuk di fi'il mudhari berarti apa tadi Ustazah? Kan kalau di fi'il madhi berarti telah, kalau fi'il mudhari tadi apa Ustazah? Apa tadi lupa? Biasanya sebentar. Terkadang. Oh, kadang ya, kadang. Maaf. Oke. Kadang. Ya. Syukran Ustazah. Afwan. Ya, terima kasih tadi sudah diingatkan. Syukron. Masak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ustazah, Naam. yang tadi qad itu tadi yang kalau dalam madhi tadi kan artinya kadang, kalau di mudhari'nya apa tadi Kalau Ustazah? madhi artinya telah. Oh, kalau madhi artinya telah. Kalau yang di mudhari artinya terkadang. Qad dhahabtu artinya saya telah pergi. Seperti itu. Ya Ustazah, istadana ana soal. Nah, tafadhol. Oke, syukran. Qad ini biasanya lazimnya masuk ke fi'il mudhari. Tapi juga qad masuk ke fi'il madhi kan juga ya? Iya. Qad masuk ke fi'il madhi juga masuk ke fi'il mudhari. Oke. Jazakallah. Ada Ya. Ustazah. Siapa lagi? Resen aja, coba Resen, biar saya tahu nih siapa yang bertanya. Ana Ustazah. Kalau Ya. qad yang masuk di fi'il madhi, bisakah diartikan sungguh telah begitu Ustazah? Oh, bisa. Sebenarnya qad juga mempunyai fungsi untuk takkid, untuk menekankan. Jadi kalau menekankan karena mempunyai fungsi takkid, maka ketika diartikan kita cari padanannya yaitu sungguh. Karena kalau dalam ilmu penerjemahan kita itu tidak bisa mencari arti yang sama. Jadi ya yang bisa kita cari adalah sepadan. Sekarang nih saya mau tanya kepada teman-teman ilal muta'alim wal muta'alimah huna, apa pahala dari membaca surat Al-Ikhlas? Ada yang mau jawab? Apa pahala dari membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Seperti Itu sama menghafalkan Al-Quran. sama dengan hafal Quran. Baca Quran 30 juz. Khatam. Ya. Ini. Kalau kita bilang orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan orang yang menghatamkan Al-Quran, itu sebenarnya kurang tepat. Bukan sama dengan, tapi sepadan. Karena benar tidak bisa disamadengankan. Tidak bisa sama benar-benar sama. Tetap orang yang membaca Al-Quran
Nah, yang menghatamkan dari Bismillah sampai ayat terakhirnya surat Anas berbeda dengan orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Sepadan pahalanya tapi tetap tidak sama. Nah, itulah dalam penerjemahan juga seperti itu. Dalam penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kita tidak bisa mensamadengankan, oh ini artinya ini. Nah, karena apa? Karena keterbatasan, karena ada pengaruh budaya, dan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Saya kasih contoh, misalnya teman. Kata teman dalam bahasa Arab itu sampai ada 14 tingkatan. Ada sohib, ada sodik, ada rofik, ada zamil, ada apa lagi? Ya, pokoknya ada 14, lupa saya. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu kan mentok-mentok jadi teman, sahabat, dan kawan kan. Padahal ke-14 tingkatan dalam teman ini punya makna yang berbeda. Kalau Zamil itu teman yang bagaimana, Rofik seperti apa, Sodik yang seperti apa. Kan Sodik dengan Sohib beda. Kalau Sohib teman biasa, tapi kalau Sodik ini Sodik yang teman yang sudah seperti itu. Ya, baik. Izin bertanya, Ustaz. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya ganti tanya. Izin bertanya, Ustaz. Iya, baik. Tafadhol. Ustaz, ini apa pendapat Ustaz sharing aja. Itu di dalam qomat, ketika qomat baca tuh kan, qad qomatis shalah. Itu pakai fiil madi. Fiil madi itu menunjukkan kepada perbuatan yang sudah diperbuat. Sedangkan dalam qad qomatis shalah padahal sholatnya belum itu. Pakai kenapa itu? Yang kedua, dalam hadis ada gue gini, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Karena itu menunjukkan kepada Allah. Nah, sekarang kan ma'i fil jannahnya belum terjadi begitu. Itu kenapa, Ustaz? Dia juga katanya anak nangis. Ya. Ditungguin. Ya. Itu nanti Ya udah, ada hubungannya dengan ilmu tafsir. Ya. Mohon maaf Ustazah, yang lain supaya di-mute. Ya, ini kan nggak bisa ini satu-satu ya. Silakan di-mute dulu yang selain yang bertanya. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin saya jawab singkat saja karena saya juga belum bisa menjabarkan banyak hal. Tapi dulu yang saya pelajari kenapa fi'il madhi umumnya secara kaidah memang untuk menjelaskan hal-hal yang sudah terjadi. Nah, sudah terjadi. Tapi juga bisa hal-hal yang terjadi, sudah terjadi, tapi masih juga dilakukan. Yang sudah tapi dilakukan. Nah, sedangkan kalau fi'il madhi yang digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran itu juga bisa bermakna akan datang suatu nanti atau karena terdapat gambaran. Jadi penggambaran seperti itu. Ya, saya kurang nanti ketika saya akan lebih menjelaskan lagi, mungkin untuk PR nanti saya tanyakan kepada man a'lam ini, tapi itu juga nanti ada kaitannya dengan ilmu tafsir. Maka mengapa seperti ini, mengapa seperti itu. Ya, tidak hanya terikat dengan bahasa ilmu linguistiknya secara linguistik, tapi nanti dengan tafsir juga. Seperti itu. Maaf kalau kurang menjawab. Tapi nanti bisa saya jadikan PR untuk saya jawab di kemudian hari. Ini bagi sharing aja. Ini bukan menguji, bukan karena Ustazah lebih ini. Hanya katanya gitu dari Kiai, dia bilang kenapa dalam qad qomatis shalah padahal sholatnya belum dilakukan kan, harusnya lajinya pakai fi'il mudhari. Di sini pakai fi'il madi
itu menunjukkan litahqiq karena sangat dekatnya waktu sholat. Jadi bisa pakai ilmi madi. Yang kedua juga tadi yang man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ma'i fil jannahnya belum kan, ke surganya belum. Tapi kenapa pakai kana? Karena itu menunjukkan kepada yang sudah terjadi. Ini juga sama. Menunjukkan tadullu litahqiq begitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini maknanya makna litahqiq. Barangkali itu aja mungkin. Kalau kalau salah maaf ya Ustaz. Iya. Makasih Ustaz. Baik, Dilanjut. jazakallah khairan alal ijabah wal ma'rifah. Iya, tayyib. Hal min soal maratan ukhra? Lala ana sa'as'al. Sa'as'al. Hal ra'aita syasah ila Word? Sudah terlihat Word-nya? Atau masih yang di PDF tadi? Masih yang di PDF. Ustaz. Oke. Ya. Sudah bisa terlihat? Kelas. Sudah. Ayo, tayyib. Al-an urid an as'al ila uhti Arini Az-Zahra. Ayo. Afwan, Uhti Arini Az-Zahra. Namro al-ula. Al-bustanu jamilun. Apa jenis kalimatnya? Kalimahnya. Jamilun kan Al-bustanu. bukannya cakep, Sat. Al-bustanu isim. Bentar. Uhti Arini. Uhti Arini. Mana? Adunu ana. Apa Uhti Arini Az-Zahra. Isim. Jamilun. Jamilun. Kalau tanwin? Jamilun. Yang tadi tandanya ada tanwin berarti isim, fi'il atau harf atau huruf. Berarti apa arti hari ini? Oke, boleh dibantu sama Ahi Aziz. Silakan Ahi Aziz. Gimana Ustazah? Jamilun. Isim Isim, Ustazah. fi'il, isim. Isim. Ya, tayyib. Asal. As-soal asani ila Ahi Sofyan Hadi. Tafadhol, Ahi Sofyan Hadi. Nam. Asamsu. Sun. Isim. Toliatun. Isim. Isim. Ayo. Tayyib. Jayid jiddan. Al-an ila ilaman. Ila uhti Firda. Firda Nur Intan. Namroh Robi'ah. Uhti Firda Nur Intan. Kotofa. Uhti Firda. Khotofa fi'il bukan Ustazah. Ya, benar. Semua Muhammadun. Summa Muhammadun isim. Isim domir. Zahratan. Zahratan isim. Isim. Ya. Kemudian ya, baik. Akhirah jiddan. Ila Ahi Muhammad Jauhari. Namro Sadisah.
Ahi Muhammad Jauhari. Hal antum ma'i? Hal antum ma'ana? Ayo, tayyib. نعم أيوة Guru. معكم لكن أنا لا ما أفهم السؤال يكسر النخيل في في إقلام مصر Ya. السؤال كيف أستاذة؟ As-soal hanya menentukan yaksuru ini isim, fi'il, atau haraf. Oh يكسر فعل Fi'il. Yaksuru. Semua an-nahlu. ما معنى نخل أستاذة؟ Afan, an-nahilu. Ya النخيل ما معنى نخيل؟ Kurma. Ya, bisa Isim-isim. diartikan ya, bisa diartikan kurma, bisa juga diartikan dengan pohon palem yang pohon yang hampir mirip sama Oh ya. Oke ya. oke. Ada yang menyambut dengan gembira apa? Isim. Fi, Huruf. ya, iklim, Iklim yakni ism. isim, misro, Misra makan. makan, fil Qahira. isim kadalika. Iya. Ya, Kurang Ustazati. ya, afwan. Ya, sekarang kita coba dengan ayat Al-Quran. Bentar. Ya, ternyata wordnya nggak kelihatan ketutup Zoom. Sebentar. Sebentar ya, saya mau cari ayat Quran dari Word. Al-Quran, kita pilih surat pendek saja. Surat An-Nas. 6. Nah, sudah muncul. Ya. Sudah terlihat surat An-Nas di sini? Sudah, Ustazah. Sudah. Sekarang siapa yang bisa menentukan isim, fi'il, dan huruf di ayat pertama? Boleh? Angkat tangan. Ustazah. Ana Ustazah. Angkat tangan aja, angkat tangan. Nanti saya pilih. Siapa nih? Oke. Oke, Ahi Ahmad Al-Faruq. Tafadhol, Ahi Ahmad Al-Faruq. Al-ayah al-ula. Ya Ustazah. Nam, tafadhol. Ayini al-fi'al huruf al-haraf kadalika al-isim. Naam Ustazah. Qul fi'il amar. Nam, Suma. A'udhu. A'udzu fi'il. Tadi Ustazah. Ya, fi'il. Bahasa fi'il fakat lah bahasa. Oh, naam. Bi Suma. harfu jar. Bi harfu jar, thayyib. Rabbi fi'il. Rabbi, Majrur mada? Isim am fi'il? Naam. Isim am fi'il? An-nasu. Naam Ustazah. Rabbi, isim am fi'il? Fi'il Ustazah. Fi'il. Mana Rabbi? Oh, naam Ustazah. Khata. Rabbi Tuhan. isim. Isim. Ya, apa makna Rabbi? Tuhan Ustazah. Tuhan. Cuma Anas? An-nasu isim. Isim. Ayo, tayyib. Semua anak. Ayo, kelas. Ayo, tayyib. Zihta. Al-an ila uhti karisma. Malikin nas. Al-ayah asaniyah. Maliki yakni isim Ustazah. Isim. Semua Anas? Anas
isim aidon. Isim aidon. Ayo, Tayyib. Zihti al-an ila uhti tuti Yulianti. Al-ayah asalisa. Naam Ustazah. Ayo, tafadholi. Min harfu jar. Ma? Harfu jar, min harfu jar. Huruf. Syarri. Sari. Syarri isim fi'il. Syarri. Sari. Isim. Isim am fi'il? Isim. Tayyib. Al-waswasi isim. Isim. Suma al-khannas? Isim. Isim. Ayo, Tayyib. Zihti, za uhti. Al-an nahtu ila halaman. Haratan huna. Ila ahi Ahmad Sarif. Al-ayah al-khamisah. Alladzi isim yuwaswisu fi'il fi huruf suduri isim annasi isim. Iya. Tayyib. Al-ayah al-akhirah awi al-ayah asadisa ila uhtina Firda Nur Intan. Tafadholi. Uhti Firda Nur Intan. Minal huruf jar al jinnatu isim. Isim. Huruf jar an-nasi isim. Wa di sini huruf, tapi bukan huruf jar. Huruf atof itu. Ya. Huruf atof. Ya. Syukran Ustazati. Ayo, Tayyib. Afwan. Al-an ila al-ayah al-atwal. Kita pakai ayat yang lebih panjang. Insya Allah, antum jami'an tahfad hadir ayah. Al-ayah al-akhirah min surati al-Baqarah. Nah, ini lari-lari. Nah, seperti ini aja. Amanar Rasulu sampai ilaihi. Tafadholi uhti wardatul ilmiah. Tafadholi alal ijabah. Ayo. Nah, Ustazah. Ana Ustazah. Mutabadilan lah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana isim Ustazah. Amana Fil madi. Hada dauru uhti warda. Ya, fi'il. Fi'il madi. Ar-rasulu isim Ustazah. Bima Bi awalan bi huruf Ustazah. huruf. Ma La arif Ustazah. ma itu huruf. Nah Ustazah. Unzila fi'il Ustazah. Fi'il suma ila huruf Ustazah. hi Isim Ustazah. Nah, ya min huruf wal mu'minan. Kemudian Rabbi isim Ustazah. apa? Isim Ustazah. Isim ya hi Isim Ustazah. wa Mada Ustazah? huruf al-mu'minun Isim Ustazah. ya, isim. Syukran, Oke, Ustazah. sebelum kita lanjutkan, kita mau sharing sedikit lagi. Kalau surat Al-Kafirun, kita bilang dalam bahasa Arab
suratul kafirun atau suratul kafirin? Ini buat Kafirun. makrifat aja. Kafirun. 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 Suratul kafirun. Suratul kafirun atau suratul kafirin? Kafirun. Suratul kafirun. Pun. Ya, boleh dua-duanya. Karena sebenarnya kalau secara kaidah kan dia jadi mudhof ilaih, idhofah jadi suratul kafirin. Tapi Kafirin. karena dia nama, jadi dia tetap bisa tetap menjadi rofa. Ya, jadi suratul kafirun juga benar. Bisa suratul kafirun, suratul kafirin juga boleh. Dua-duanya boleh. Oke, lanjut ke siapa lagi nih yang angkat tangan? Ti Ana Haryana. Kulun sampai warusulihi. Kulun. Kulun itu isim ya Ustazah. Kulun. Kulun fi'il alam huruf. Huruf ya? Kuli itu kalau kuli huruf. Kul. Ya Ustazah. K-nya itu huruf. Huruf. Bukan kanya. Kulu itu jadi satu kalimat. Kulu. Kulu. Haraf. Huruf ya? Haruf huruf. Ya, enggak tahu. Ya, haraf. Cuma amanah itu fi'il. Semua bi harful jar. Ya. Allahi itu isim. Wa harful jar. Ya. Malaikatihi. Itu sampai situ ya Ustazah? Sampai warusulihi. Malaikatihi isim. Kutubihi isim, rusulihi isim. Wanya harful jar. Kutubi itu isim, hinya isim. Wa itu isim, rusulihi itu juga isim. Nah, isim. Hi juga isim. Ini domir ya. Domir. Oke. Terakhir. Ahi Atillah Revanaldi Azam Firdaus. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tafadhol. Ya Ahi Atillah. Ana Arfan Ustazah. Nah, ya taib. La basa. Ahi Atillah. Oh, ya gairu mawjud. Oh, mawjud. Tafadhol Ahi Mujud, Atillah. mujud. Yang mana? La nufariku. Tep, afan. La nufariku. La itu harfun. Nufariku. Fi'lun. Baina harfun. Ahadin ismun min ismun rusulihi ismun. Ayo tayyib. Nah, Syukron Ustazah. afwan. Sharing ila al-maddah. Narji ila al-maddah maratan ukhra. Idan ana urid an as'al awalan qabla liqa ba'dahu. Di kantor udah. Minal Ana uridu. Naam, tafadhal. Ustazah, kalau itu baina Ustazah. Ini kelas 2. Pelajaran kelas 2. Kalau baina apakah isim atau huruf Ustazah? Baina dzaraf ya. Iya Ustazah. Ya. Baina ada ya.
Idan dahola ila isim. Ya, li'anahu yadhulu ila dhorof. Mislu foko hakada. Ya. Ya, baina termasuk dari isim ya. Afwan, tadi terima kasih. Syukron, sudah Syukron diingatkan. Ustazah. Syukron. Iya, Afwan. Berarti yang di sini ini rata-rata sudah mengenal ilmu nahwu. Ada yang baru pemula belajar ilmu nahwu? Minal mustarikin wal mustarikah huna. Pemula. Baru Ustazah. Pemula Ustazah, pemula. Saya pemula. Oh, Anak Icut pemula. Baru belajar, baru belajar Ustazah. siap, nggak apa-apa, pemula. Ya, sedikit demi sedikit. Oke. Apa-apa disemak dulu. Oke. Kalau banyak yang pemula, tapi insya Allah bisa dipahami kan materi kita pada hari ini, insya Allah sahlah. Minal madah asalnya. Ya. Ya PR-nya Allah Ustazah. saya kasih PR dari macam kalimat dan ciri-cirinya. Ada surat Al-Asr, cuma 3 ayat. Al-Asr. Al-Asr. Ya, silahkan silakan disebutkan mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf. Ya, ditulis. Kapan Ustazahnya? Boleh di-share di grup, boleh. Setelah ditulis di pakai komputer boleh, ditulis pakai tulisan tangan juga boleh, ditulis ditaruh di bawahnya ini isem, kalau isem tulis aja, boleh tulis isim atau dikasih tanda hamzah, alif sama hamzah, kalau fi'il fa, kalau huruf atau harf ha, hakadha. Kalau di kertas boleh nggak Ustazah? Boleh, yajus dan jais, boleh. Ya. Di anna al-waqt sayantahi fa ta'alaina ala ihtitami hadzal liqa as-sa'id fi hadhil laila al-mubarakah bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahtatimu bi qiraati doa kafaratil majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Syukran kasiran. Ustazah. Astaghfiruka haqqal istifa afwan idza hunaka al akhta minni. Wa jazila syukri ala halawatil intibah wal ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Barakallahu Wa fiik. iyyakumullah khairan. Allahu yubarikuna.